sudah selesai, tapi mudah-mudahan 5 menit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita membangkitkan semangat dulu ya, karena sudah tadi pemaparan dari guru-guru hebat ya, 3 pemaparan. Saya yakin kawan-kawan semua udah naon sih udah maunya ya enggak ini mah heureuy. Nah, oke, kalau saya bilang semangat pagi, yes, oke, ya. Oke, semangat pagi. Yes, oke, tepuk tangan buat kita semua. Emang guru-guru semangat sudah hebat. Oke, kawan-kawan semua, atas izin Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi di sekolah tercinta saya di SMA Negeri 1 Cidahu. Tentunya dengan senior-senior saya, mohon izin, suhu-suhu saya, mohon izin ya. Hari ini Allah memberikan kesempatan, lebih tepatnya ini hanya izin Allah. Oke, kawan-kawan semua, sebetulnya saya diberikan amanah dari kurikulum untuk menjelaskan, berbagi sih sebetulnya. Berbagi mengenai komunitas belajar. Pada akhirnya nanti kita akan membuat komunitas belajar di SMA Negeri 1 Cidahu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di SMA Negeri 1 Cidahu. Itu sederhananya itu. Jadi 5 menit cukup. Ya. Oke, kawan-kawan semua, mohon izin saya memperkenalkan. Ya, nama saya Anjar Putra Gumelar. Saya guru mata pelajaran PJOK. Ya, dengan Pak Ajar dan alhamdulillah sekarang dengan Bu Ita sebagai kawan saya di lapangan. Oke, kawan-kawan semua, ada 6 guru penggerak yang sudah lolos di SMA Negeri 1 Cidahu, perlu saya sampaikan. Dan saya yakin selanjutnya adalah kawan-kawan semua yang akan menjadi bagian calon guru penggerak. Selalu yakini kawan-kawan, karena semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Saya yakin semua orang mempunyai kesempatan yang sama, semua orang mempunyai kelebihan yang sama. Hanya saja kembali lagi sama kita semua. Waktu, ya, takdir Allah dan apa? Ada yang tahu? Yang kedua saya kasih uang. Keinginan, ya, ataupun misalkan usaha kita. Ya. Oke, ada 6. Sebetulnya kita berangkat dari 9 ya, Budansah. Ya. Tapi karena memang beberapa hal, akhirnya Allah memutuskan untuk 6 ya, Ustaz, 6 apa 7? 7. Saya, Pak Salman, Bu Nita, ya, bisi kawan-kawan nggak tahu ya yang Bu Ita dan kawan-kawan P3K yang baru datang. Sebenarnya SMA Negeri 1 Cidahu itu guru-gurunya hebat Pak Bu. Ya. Hanya saja kesempatannya saja saya duluan gitu. Perbedaannya itu aja, nggak ada yang berbeda. Bu Yizki, Pak Febri, semuanya ingin ikut tapi terbentur dengan dapodik yang harus 5 tahun. Itu aja. Ya. Bu Nita, saya kasih tahu Bu Nita, Pak Budi yang agak botak-botak ya. Pak Bayu yang jadi wakasek sarana prasarana, Bu Sarah yang lagi sakit. Terus dan satu lagi siapa? Udah ya, saya dan Pak Salman. Saya kebagian di angkatan 8, kawan-kawan kasih di angkatan 9. Oke, saya bagi tips ya Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu berminat ataupun ingin menjadi calon guru penggerak. Ya. Yang pertama, perhatikan batas waktu pendaftaran. Ini sudah saya bagikan sebetulnya di grup SMA, tapi ada respon. Terima kasih kawan-kawan sudah merespon. Ada yang belum, saya yakin. Yang tidak merespon itu bukan berarti tidak membaca, ya, tapi membaca dan mau mengaplikasikannya. Saya yakin. Ya. Yang pertama, perhatikan batas waktu pendaftaran dan pengiriman berkas. Pokoknya ada jadwalnya. Yang kedua, isi kurikulum fit dengan baik dan benar. Jadi isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu punya. Yang ketiga, siapkan berkas dan scan dengan baik sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, lagi-lagi untuk scan itu ada ketetapannya. Bapak Ibu jangan asal pangkaniku semangat ya di scan kabeh. Ya, ketika mau upload ternyata ukurannya tidak sesuai. Jadi silakan pastikan seperti itu. Yang keempat, nah ini yang paling penting, hindari plagiasi atau plagiasi. Tulis esai dengan jujur sesuai dengan apa yang dialami dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini adalah hal yang paling sulit, mudah-mudah sulit. Karena nanti ada 5 esai yang akan Bapak Ibu isi, gitu ya Bu Nita? Betul ya? Takutnya saya salah. Ada 5 esai yang akan Bapak Ibu isi. Silakan
sesuai dengan pengalaman. Saya yakin apapun kegiatan Bapak Ibu yang pernah dilakukan di SMA Negeri 1 Cidahu itu masuk dengan esai yang akan Bapak Ibu isikan. Kadangkala yang saya rasakan, kita ingin menuangkan esai itu the best mungkin, sebaik mungkin, padahal tidak seperti itu. Bapak Ibu memberikan manfaat di kelas kepada anak itu bisa menjadi tuangan esai Bapak Ibu. Itu hal sederhananya. Saya yakin orang-orang yang lolos di CGP itu adalah orang-orang yang intinya seperti ini, memberikan ataupun menulis esai yang sederhana, kita ngawang gitu. Saya sudah memberikan anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi di nasional, misalnya. Enggak, tapi hal yang baik, karakternya berubah dan sebagainya. Oke. Next, selanjutnya siapkan RPP yang dikuasai, berlatih untuk memastikan waktu simulasi mengajar. Nah ini poin yang 6 agak sulit mudah. Saya dengan istri saya dan Pak Edward di rumah, ya Bapak Ibu mah cerita, karena saya tahu kekurangan saya orangnya harus belajar, nggak bisa nanti keburu semalam untuk melakukan tes. Saya 3 kali diharapkan di depan cermin, ya ngomong kayak gini agar 10 menit, karena waktunya 10 menit. Akhirnya bisa 10 menit. Pak Haji izin dulu. Akhirnya ya saya mencoba untuk yang pertama, ya saya deg-degan ya jelas. Pak BC juga sama, dia belajar sampai ditanya asesor, ya itu proses Bapak Ibu. Pada akhirnya kita sama-sama berjuang, ya. Dan saya belajar sama Pak Bayu gimana sintak RPP-nya untuk memastikan bahwa saya ingin berjuang sebaik mungkin untuk pribadi saya, ya. Akhirnya saya yang pertama, tips saya belajar yang pertama 10 menitnya itu ngomong waktunya, terakhir refleksi dari istri saya. Cek istri saya, ngomong nanti jelas, ya, kata-katanya nggak jelas, terus isi dari sintaknya nggak jelas, kehel sebetulnya ya. Tapi sejatinya itu yang membuat saya menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Refleksi dari istri saya dan kawan-kawan semua sebetulnya, ya, itu yang membuat saya lebih percaya diri. Ya. Terus di poin yang ke-7, ikuti wawancara dengan penuh semangat dan munculkan kepercayaan diri yang tinggi saat menjawab setiap pertanyaan yang dilakukan asesor. Ini kalau misalkan kawan-kawan sudah di tahap melakukan wawancara, melakukan simulasi. Nah di wawancara ini, tanyain deh sama kawan-kawan yang ikut seleksi CGP. Ari ngomong gampang, ketika dengan asesor bingung apa yang mau dijelaskan. Tuh Pak Bayu ketawa. Sampai nanya iraha jadwalnya, kumaha pertanyaannya, ya. Padahal beliau lebih paham, ya lebih jago. Pak Edward juga sama. Dan teman-teman semua juga sama. Ya. Akhirnya kita belajar tentang esai kita, ada yang gampang, ada yang susah. Itu tergantung dengan kepercayaan diri kita. Kita meyakinkan asesor pemacarana dengan pertama jawaban kita, mereka langsung terkesima, ya, karena buntut dari jawaban kita akan dikejar sama dia. Misalkan kita berbohong, saya pernah membawa anak olimpiade ke Inggris misalkan, ya, itu akan terus dikejar. Kenapa bisa seperti itu? Kapan dan kira-kira gitu ya, dan sebagainya. Agak deg-degan ada Pak Richard dan Pak Kepala. Tadi masang, ya. Yang terakhir, selalu melakukan refleksi diri saat proses berlatih agar siap melewati tahap seleksi dan dapat melakukan dan menunjukkan perbaikan performa. Ini yang paling penting dari semua poin yang saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Ternyata kunci dari keberhasilan itu adalah refleksi diri. Ya. Ini bisa dilakukan ketika akan ikut seleksi CGP, Bapak Ibu mengajar, ya Bapak Ibu sedang melakukan hal-hal yang ingin Bapak Ibu lakukan. So refleksi diri. Karena dengan refleksi diri, ya Bapak Ibu akan tahu kelemahan Bapak Ibu semua dalam mengajar, ya, dalam meningkatkan profesionalismenya dan lain sebagainya. Ya, karena kegiatan CGP saya kebanyakan refleksi sebetulnya, bukan memunculkan ide bla 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 enggak, tapi lebih banyaknya refleksi. Karena dari refleksi kita akan memunculkan ide yang luar biasa. Kita akan mengetahui kekurangan kita dan lain sebagainya.
Izin 3 menit lah. Haji izin 3 menit ya. Komunitas belajar. Ini gara-gara Pak Ustadz, sharing nggak dikasih waktu Pak. Bohong. Yang atas saja. Ini gara-gara step nggak materi. Oh bukan ini. Oke kawan-kawan, mohon izin ya menyampaikan hari ini sebetulnya harus menyampaikan komunitas belajar. Nah, kenapa komunitas belajar ini harus saya sampaikan? Kenapa sih nggak dari Pak Edward sebagai kurikulum dan sebagainya? Sebetulnya komunitas belajar ini datang karena ada tugas saya sebagai CGP dan Pasalman. Begitu ya. Sebetulnya kalau di sekolah yang lain yang CGP-nya sudah ada, GP ya bukan CGP. Kalau ada di sekolah lain yang punya GP, kita nggak usah lagi membuat komunitas belajar. Kita hanya ikut aja, ya, ikut terus mengikuti dan memelihara dan sebagainya. Karena berhubung tidak ada komunitas belajar, jadi kita dituntut sebagai calon guru penggerak mempunyai tugas untuk membuat komunitas belajar di SMA Negeri 1 Cidahu tercinta ini. Dengan siapa? Dengan Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Tujuannya apa? Tujuannya tadi kita akan berdiskusi. Jadi di komunitas belajar ini bukan saya yang punya, bukan Pak Kepala yang punya, bukan Pak Haji Chandra yang punya, bukan. Tapi kita semua sebagai stakeholder di SMA Negeri 1 Cidahu. Jangan kenapa Pak? Belajar ngomong stakeholdernya. Oke. Nanti jadi komunitas belajar ini ya tujuannya isinya ada 3 isi tentang pembelajaran siswa, terus juga profesi kita sebagai guru, pengembangan kita ketika di kelas, dan akhirnya akan berdiskusi tentang masalah apa yang kita temui di kelas. Ya, Bapak Ibu, jadi di komunitas belajar ini tidak ada yang dominan. Contoh karena saya yang memaparkan presentasi komunitas belajar, saya yang dominan. Tentang pergerakannya enggak. Ya. Komunitas belajar ini milik Bapak Ibu semua. Akan dipelihara oleh Bapak Ibu semua. Ya. Kita akan merumuskan. Setiap pertemuannya kita misalkan pada akhirnya dengan mempresentasikan ini kita akan membuat komunitas belajar. Insya Allah saya yakin Pak Kepala pasti menyetujui karena hal baik. Ya. Saya semenjak ikut beberapa yang bisa mengembangkan potensi saya dengan kawan-kawan, Pak Kepala adalah salah satu orang yang selalu terdepan untuk memberikan motivasi. Jadi dengan komunitas belajar ini, saya yakin gak akan pernah menolak. Dia akan orang yang paling depan. Ya, sok aja. Karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Cidahu. Ya, paling nanti gambaran singkatnya seperti itu. Kita akan membuat komunitas belajar. Kawan-kawan semua, ya, komunitas belajar ini milik semuanya. Tidak ada yang dominan dalam komunitas belajar ini. Apa isinya? Isinya misalkan seminggu 2 kali kita akan ada pertemuan. Isinya nanti akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu mengalami hambatan ketika mengajar. Si budak ini seperti apa, nanti siapa tahu Bu Vio bisa memberikan solusi dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi nanti setiap minggunya bukan hanya saya, semua orang akan mempresentasikan hasil temuannya. Jadi itu juga salah satu tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas itu Bapak Ibu semua. Sebenarnya hal ini hal yang paling bagus untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan kita sebagai guru. Itu saja paling Bapak Ibu yang gambaran singkatnya sebetulnya masih ada, tapi intinya saya menjelaskan komunitas belajar dan akhirnya kita akan membuat komunitas belajar. Anggotanya siapa? Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, pelayanan kita kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 1 Cidahu. Ya. Jadi intinya seperti itu. Pertemuannya bisa seminggu 2 kali dan sebagainya. Akhirnya nanti kita akan mendaftarkan di PMM, platform Merdeka Mengajar. Kalau sudah terbentuk, kita akan mendaftarkan di PMM. Supaya sekolah yang lain tahu bahwa kita punya komunitas belajar. Itu saja kawan-kawan semua. Ada satu quote untuk kita semua. Ini sebetulnya
saya ikut di webinar dan ini dapat kata-kata ini. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan untuk komunitas belajar. Jika kita ingin belajar cepat, maka jalanlah sendiri. Saya ulang lagi ya. Jika ingin belajar cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Well, oke, tepuk tangan buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Hari ini saya berbahagia bisa berbagi dengan Bapak Ibu hebat semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.